teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jakarta. Selamat datang di podcast Himadika, di mana kita di sini punya ruang ngobrol santai-santai tapi tetap bermakna seputar dunia mahasiswa, kesehatan, dan isu-isu yang relate banget nih untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal sayang, perkenalkan saya Saskia Rianti Azara sebagai host yang akan menemani podcast pada kali ini. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita itu bakal bahas topik yang kayaknya hampir semua mahasiswa itu pernah rasain, yaitu burnout. Jadi capek kuliah, tugas numpuk, perspektif padat, belum lagi tekanan tidak terlihat nih untuk kita tetap baik-baik aja. Nah, sebenarnya ini tuh normal nggak sih? Atau justru kita itu lagi ada di fase kondisi yang perlu untuk diperhatiin lagi. Nah, buat ngebahas ini, kita tuh nggak sendirian teman-teman. Hari ini kita ditemani oleh Ibu Nurse Apri Rahmadewi, SPKC, yang akan bantu kita untuk kupas tuntas soal burnout di kalangan mahasiswa kesehatan. Sebelum itu, halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir di podcast Madika dan berbagi sama teman-teman semua nih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan singkat terlebih dahulu ya Ibu, dan kira-kira aku ada punya satu pertanyaan nih untuk Ibu. Pernah nggak sih Ibu itu ngerasa pengen hilang aja dari semua tugas yang Ibu punya? Boleh untuk Bu Apri, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini gitu ya. Kita mengawali di hari Sabtu pagi dengan pembahasan yang daging banget gitu ya. Tentang burnout. Pernah nggak sih Bu pengen menghilang dari semuanya? Kayaknya aduh lelah banget sama semuanya. Oke, pernah ya pasti. Kayaknya kalau nggak pernah bukan manusia deh gitu ya. Jadi pasti pernah banget gitu mengalami hal tersebut gitu. Oke Bu, nah kira-kira kalau misalkan Ibu pernah nih, ada nggak sih Bu kayak suatu waktu tuh rasanya kayak pengen ya udahlah dilupain aja tugas-tugasnya, atau kira-kira apa sih yang bakal Ibu lakuin kalau misalkan perasaan kayak gitu tuh lagi ada gitu? Oke, wajar ya kita merasa lelah, merasa pengen hilang dari semuanya, merasa tidak mau mengerjakan, aduh ini kayaknya pengen kabur deh gitu ya. Maksudnya tidak dihadapi karena sampai bingung mana yang harus dilakukan tuh pernah banget ya. Dalam semua fase gitu, nggak hanya teman-teman sebagai mahasiswa, saya sekarang posisinya bekerja, dulu juga sebagai mahasiswa dan banyak hal gitu ya. Mungkin hal yang di rumah dan lain-lain itu juga pasti ada kondisi seperti itu gitu. Tapi yang kita lakukan adalah yang pertama, setiap orang itu pasti punya copingnya masing-masing. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa mungkin coping saya dengan coping Saskia itu akan berbeda gitu. Jadi kita harus mengenali apa nih yang bisa kita lakukan ketika hal tersebut terjadi. Misalnya, contohnya Saskia lagi burnout banget gitu tentang perkuliahan gitu ya. Nah, tapi kita juga harus lihat coping mana yang bisa digunakan. Misalnya copingnya Saskia itu sebenarnya jalan-jalan ke pantai atau kemana gitu kan, liburan gitu. Tapi lihat lagi. Nah, lihat bahwa oh tugas ini misalnya waktunya cuma seminggu. Terus Saskia ngeyel mau menggunakan copingnya yang jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan, hal tersebut kan tidak akan teratasi. Malah setelah kita kabur, itu makin menumpuk dan makin banyak lagi. Nah, itu kadang-kadang yang salah ya. Itu maksudnya coping yang digunakan salah. Sedangkan setiap orang itu copingnya saya yakin nggak cuma satu gitu ya. Jadi cek lagi copingnya yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oh berarti kalau misalnya lagi padat banget kayak gini, misalnya 1 minggu, memang deadline-nya 1 minggu dan besok emang nggak ada tolarin lagi gitu. Jadi saya harus pakai coping yang instan yang bisa dilakuin cuman beberapa jam. Misalnya saya ke beli seblak deh gitu atau misalnya ke mall sebentar deh gitu cuman keliling-keliling gitu kan yang nggak membutuhkan waktu yang lama. Oh makan makanan manis nih kalau misalnya cewek atau misalnya kalau cowok boleh deh main game sebentar gitu ya. Terus kemudian kita harus reset dan balik lagi. Oke, berarti kita tuh perlu kenali dulu nih kira-kira apa yang bisa membantu kita untuk coping dari burnout tersebut gitu ya Ibu ya. Iya Nah, bener, jangan tapi sampai
Nah, ya jangan sampai coping yang kita gunakan itu menambah. Karena kadang-kadang kita lari dari sesuatu, ketika kita pulang masalahnya tidak teratasi bahkan bertambah gitu. Nah, itu yang berbahaya. Bener. Nah, tapi Ibu banyak banget nih mahasiswa itu yang sebenarnya dia tuh udah merasa capek, udah ngerasa lelah, udah mau kabur aja dari semua tugas-tugas mereka. Tapi sebenarnya mereka itu nggak tahu kalau mereka itu sedang burn out. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, sebenarnya burnout itu kayak apa sih Bu? Atau dia tuh sebenarnya perasaan kita yang seperti apa? Kan banyak yang bilang itu tuh sebenarnya kayak capek biasa, tapi katanya juga berbeda. Kira-kira dia tuh penjelasan benarnya tuh seperti apa sih, Bu? Oke, burnout itu sebenarnya kalau secara teori gitu ataupun secara beberapa dari pendapat dari ahli itu sebenarnya burnout itu tuh awalnya itu disampaikan untuk yang bekerja sebenarnya, bukan yang mahasiswa ya, tentang pekerjaan gitu ya. Jadi burnout itu adalah kondisi kelelahan dan proses terjadinya tuh memang perlahan. Jadi kita nggak sadar gitu ya, terus-terusan kemudian sehingga tuh seseorang tuh tiba-tiba merasa capek dan itu tuh berhubungan sama stres kronis sebenarnya. Jadi stresnya udah lama dan sampai terjadi perubahan sikap atau perilaku negatif terhadap orang lain ataupun pekerjaannya. Nah, sebenarnya secara harfiahnya seperti itu gitu ya. Jadi disebutkan juga bahwa kondisi emosional seseorang yang merasa lelah dan jenuh secara fisik itu ketegangan psikologis yang berkaitan dengan stres kronis ditandai dengan kelelahan fisik, emosional dan mental. Jadi kadang-kadang kita harus mengenali juga nih kita burnout apa enggak sebenarnya atau hanya stres nih gitu ya. Jadi kalau burnout itu memang dia stres yang berkepanjangan, kronis terhadap beban-beban, kemudian ditandai dengan kelelahan fisik sampai maksudnya fisiknya itu udah walaupun istirahat kan biasanya udah mendingan gitu ya. Nah ini enggak. Jadi walaupun dia istirahat, bangun tidur, fisiknya terasa lelah, kemudian mempengaruhi mental dan emosional, bahkan terhadap pekerjaannya ataupun orang lain. Misalnya dia menjadi sensitif, terus kemudian menjadi yang biasanya suka senyum sama orang lain jadi nggak senyum, terus kemudian apalagi ya, kalau misalnya sama teman-temannya kayaknya senggol bacok deh gitu kayaknya. Jadi dia mengalami benar-benar perubahan itu. Jadi burnout itu sebenarnya ekstrim itu gitu ya. Jadi kelelahan kronis, stres kronis, kemudian sampai mengganggu perilaku-perilaku emosional dan mentalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya disebut dengan burnout gitu. Ya, Nah itu berarti burnout sebenarnya. si burnout ini tuh malah bisa mempengaruhi banyak hal ya Ibu, dari stres Iya. biasa, tapi malah jadi mempengaruhi eh, sikap kita untuk ke sosial atau bahkan ke fisik kita juga. Nah, kalau di dunia kesehatan nih Bu, entah kenapa, padahal kan tadinya burnout itu untuk pekerja ya umumnya, tapi kenapa kalau di dunia mahasiswa kesehatan, burnout itu sering banget terjadi ya Ibu, apakah karena workload yang berbeda, atau karena apa ini Bu, ada pengaruh lain kan? Burnout itu kan tanda gejalanya lumayan ya. Yang pertama ada kelelahan fisik dan emosional yang terus-terusan. Gitu ya. Terus kemudian kurang motivasi juga atau puasan dirinya tuh jadi menurun, unmotivasi lah. Mau melakukan apapun, mau misalnya mau berangkat ke kuliah males-malesan, mau berangkat kerja males-malesan, frustasi gitu ya. Kinerja pekerjaannya berantakan karena kan awalnya burnout ini kan memang secara harfiahnya untuk yang bekerja ya jadi performanya menurun jadi kalau misalnya kita gunakan untuk di kondisi mahasiswa pun bisa karena kan kita kan bekerja ya sebagai mahasiswa itu kan banyak pekerjaannya kuliah dan lain-lain gitu ya nah itu jadi kinerjanya menurun berantakan misalnya semuanya mata kuliah nggak selesai jadi sakit fisik perubahan emosional tadi dan lain sebagainya gitu ya nah, kemudian kalau misalnya kenapa sih mahasiswa kesehatan, mungkin Ibu nggak hanya menyebutkan burnout, tapi cenderung stres gitu ya. Lebih stres dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, memang secara penelitian itu sudah ada bahwa disampaikan kalau misalnya mahasiswa kesehatan itu memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang non-kesehatan. Nah, kenapa sih kira-kira yang pertama adalah beban akademik dan klinis yang lumayan tinggi.
itu bahkan sangat tinggi ya. Kalau misalnya sudah mulai masuk ke profesi atau misalnya teman-teman sudah dinas di rumah sakit atau misalnya kita mengatasi hal-hal yang memang ada di rumah sakit dan lain-lain. Nah, itu kan berbeda dengan yang humaniora atau sosial. Nah, di situ beban akademik dan klinisnya lebih tinggi, makanya mahasiswa kesehatan rentan terhadap stres gitu ya. Saya nggak menyebutkan apakah sudah sampai burnout atau enggak, mungkin bisa jadi sudah sampai burnout. Misalnya dari semester satu Bu, sebenarnya stres tidak teratasi sampai semester sekian gitu ya. Bisa saja burnout gitu, tapi rentan stres dan stresnya lebih tinggi ya memang secara penelitian seperti itu gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan stres? Coba kalau misalnya Saskia, materinya banyak nggak yang dikerjakan? Ke Saskia punya nggak temen yang sosial? Kayaknya misalnya ngajak main, dirimu masih mau mengerjain, oh nanti dulu mau mengerjakan apa nih? Ada wadah, Sesuatu. ada sih kayak gitu. Ya, misalnya kayak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya saya dulu, iya teman saya ngajakin, aduh saya mau ngerjain part office saya dulu, aduh saya mau ngerjain kasus saya dulu. Ih, nggak bisa diajak main deh gitu kayaknya gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin yang mereka bisa kerjakan ini kita harus mengerjakan lumayan spend waktu yang lebih banyak kayak gitu. Seperti yang Bu Apri tadi bilang, kalau misalkan kadang kita ini sebagai yang lebih ke scientific gitu dengan teman-teman yang dari humaniora, itu kan ada kayak peer pressure-nya gitu ya Ibu, oh jadi nggak bisa diajak main nih karena banyak tugas dan segala macamnya. Apakah dari stres kita nih yang udah banyak tugas dan lain-lainnya itu, tapi kemudian ada peer pressure-nya ini, apakah bisa menambah beban kita lagi Bu? Bisa jadi tergantung orangnya ya. Misalnya mungkin dia berharap bahwa saat kuliah itu adalah, oh saya bisa main-main saya kayak teman-teman saya nih dan lain-lain. Jadi dia membandingkan, comparing. Jadi kalau stres itu ada beberapa teori-teorinya. Termasuk salah satunya adalah comparing gitu ya. Jadi kalau dia meng-compare dengan orang lain, oh dia bisa pergi ke sini, bisa liburan, kok aku belum liburan, masih harus ada ujian ini, OSCE lah, ujian praktek lah, ujian apalah, dan lain sebagainya, dia akan menambah stres itu, gitu. Itu sih. Tapi tergantung kita kan sebenarnya comparing itu kita mau compare atau enggak. Kalau misalnya kita compare sama mahasiswa yang sesama kesehatan lagi, atau misalnya sama mahasiswa yang saintifik, misalnya MIPA, apa, oh sama juga loh, ternyata mereka juga sama kayak gitu. Berarti tergantung pribadinya masing-masing aja sih ya Ibu ya untuk menerima si stres itu Iya, benar. dan bagaimana menghandle-nya. Nah, tapi seperti kata Ibu tadi kan dia sebagai salah satu faktornya itu karena tekanan akademik dan juga mungkin beban klinisnya gitu, akademik dan klinisnya. Nah, kalau sebagai dari pengalaman Ibu, mungkin nggak sih Ibu atau orang sekitar itu pernah mengalami burnout? Kira-kira ada nggak di pengalaman dari Ibu? Bolehkah kita cerita-cerita sedikit Ibu? Boleh, oke. Ya kalau dulu misalnya saya mahasiswa, pastilah ya banyak hal yang membuat stres gitu. Nggak tahu kenapa saya menyebutkan nggak burnout ya, tapi karena burnout tadi pengertiannya sampai dengan lelah ya. Misalnya stres berkepanjangan iya gitu. Ada sih kalanya saya waktu itu sakit gitu. Oh ini berarti udah burnout nih gitu. Jadi kita mengenali kapan waktunya kita bisa istirahat dan kapan kita mengenali kita oh harus kita gas nih gitu ya. Sebenarnya menarik ya. Teman-teman ini kan aktif organisasi ya, yang di sini. Misalnya, oke gitu ya. Eh Dulu saya waktu kuliah, saya juga lumayan aktif organisasi. Nah, tapi fun fact-nya adalah pertama kali saya terjun di organisasi itu justru karena saya mencari sesuatu supaya saya nggak bosan gitu. Bukan karena di awalnya saya, oh saya mau aktif organisasi gitu ya. Jadi saya ngerasa waktu di awal-awal kuliah itu wah gitu ya. Setiap hari kerjakan kasus, case, terus kemudian akan tutor lagi, akan bikin part office lagi, nanti belajar anvis lagi dan lain-lain gitu kan. Karena di saya tuh dulu waktu kuliah kita sekelas tuh cuma 12 orang apa-apa dan kelasnya tutor. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar, pressure ya, terpressure dari akademik juga. Terus teman-temannya akan menjawab dan penilaian dari situ. Jadi kita kalau misalnya nggak belajar, tuh akan
ketahuan banget gitu. Jadi kita harus belajar part office, unfisnya, karena kita saat di diskusi tersebut kita harus menjawab dan lain-lain untuk mendapatkan nilai gitu kan, kelihatan banget kalau 12 orang gitu ya, jadi nggak bisa nih nyumput gitu. Nah dari situ saya tuh berusaha untuk apa ya gitu yang bisa membuat saya nggak jenuh gitu. Tadi salah satu burnout itu adalah jenuh ya dengan rutinitas yang sama. Nah, mungkin kan orang berbeda-beda caranya. Saya waktu itu coba ikut satu kegiatan di universitas. Nah, dari situ terus kemudian apa namanya ikut di fakultas gitu ya. Maksudnya jadi ikut di universitas. Oh, menarik nih, temennya jadi banyak. Kita punya wawasan yang luas dari beberapa orang-orang gitu. Nah, akhirnya terjebur lah ya di organisasi sampai sampai saya jadi pernah jadi ketua gitu ya, ketua di fakultas, ketua BPM gitu di fakultas. Jadi kebayang dong saya menjalani peran saya menjadi ketua plus harus menjalani perkuliahan yang di kesehatan gitu ya. Gimana saya mengatasi itu. Nah, itu saya berbagi sama teman-teman mahasiswa bahwa it's okay, saya sampai sekarang masih sehat-sehat saja, gitu. Bahkan masih sehat jiwa gitu ya. Eh, kita bisa mengatasi itu, bisa mengatasi burnout itu dengan baik. Nah, justru itu saya menjadi muncul manajemen waktu saya makin bagus karena oh besok saya ada kegiatan organisasi nih gitu. Oh berarti saya harus mengerjakan ini dengan cepat. Dibandingkan saya dulu waktu belum organisasi di awal-awal kayaknya layeh-layeh gitu loh, kayak santai, oh tugas masih besok dan lain-lain. Nah jadi saya lebih bisa menentukan prioritas mana nih hal yang mau saya kerjakan sekarang, dan nggak tahu kenapa kayaknya otak itu kalau misalnya di limit waktu gitu ya itu kayaknya bekerjanya langsung bus gitu ya lebih cepat dibandingkan kita eh, yang kayaknya tugasnya masih seminggu lagi, 2 minggu lagi gitu. Jadi karena saya berpikir oh besok ada kegiatan ini, oh besok saya ada kegiatan ini, saya harus menyelesaikan ini dengan cepat. Itu akhirnya membuat saya menjadi punya manajemen waktu yang menurut saya jadi bagus. Nah, fun fact-nya juga, nggak tahu kenapa di saat saya sibuk-sibuknya waktu itu, saya ngerasa bahwa udahlah ini kayaknya kuliah saya bakal berantakan gitu ya, kalau misalnya pegang amanah yang lumayan berat gitu ya. Tapi justru IPK saya paling bagus saat saya menjabat waktu itu jadi ketua. Aneh kan gitu ya. Jadi kata saya adalah bahwa teman-teman jangan apa ya, jangan merasa bahwa itu adalah suatu beban yang tidak bisa kita atasi gitu. Ternyata kita bisa mengatasinya gitu ya. Itu pengalaman saya yang suka saya ceritain kalau misalnya saya kasih motivasi sama mahasiswa beberapa ya. Lagi yang misalnya ikut aktif organisasi, oh nah aja gitu. Ternyata teman-teman itu mampu kayak gitu. Kalau misalnya kita udah dikasih sesuatu amanah atau misalnya apa, oh berarti teman-teman punya capability untuk itu gitu. Jadi tenang aja gitu. Karena kita ngerasanya nggak mampu, oh ternyata pas di fase itu justru akademik saya bagus, kemudian saya juga happy karena mungkin ketemu sama orang-orang lain gitu ya, kayak ketemu dari fakultas lain, kayak teman-teman ini saya juga bisa kenal sama teman-teman, teman-teman kenal sama saya, nanti teman-teman mengundang siapa lagi, jadi banyak kenalan dan lain-lain gitu. Jadi berwarna hidupnya menurut saya dulu gitu ya. Jadi saya nggak jenuh, jadi saya mengurangi salah satu tanda dan gejala burnout, yaitu jenuh yang sesuatu yang sama, rutinitas yang sama gitu, Saskia. Oke, Bu. Malah Bu Apri ini berarti keterbalikannya sama mahasiswa zaman sekarang ya. Banyak yang malah ikut organisasi karena kayak, aduh ikut-ikut dulu aja, tiba-tiba nanti di tengah-tengah stres, tiba-tiba di tengah-tengah, aduh pusing nih workload-nya banyak banget, susah ngimbangin antara kuliah sama organisasi. Tapi ternyata Bu Apri malah keterbalikannya, saat lagi jenuh malah ikut organisasi seperti itu ya Ibu. Tapi terima kasih banyak Ibu atas pengalamannya tadi, benar-benar bisa menjadi satu insight baru nih untuk mahasiswa. Malah kita harus belajar dari Ibu Apri, malah pas organisasi akademiknya bagus, akademiknya malah makin stabil seperti itu. Nah,
dari Bu Apri sendiri kira-kira ada nggak sih Bu apa tuh yang bisa kita sebagai mahasiswa itu lakuin kalau kita mulai ngerasa burnout atau mulai ngerasa stres berlebih. Nah, tips-tips realistisnya tuh apa gitu Bu untuk mahasiswa yang jadwalnya itu padat banget, misalkan dia kuliahnya jalan juga, kelasnya banyak, terus si lab-lab laboratorium itu banyak, tapi juga organisasi, mungkin kayak saya dan teman-teman yang ikut panitia-panitia seperti ini. Oke, apa ya? Yang pertama adalah mengakui dan jujur kalau misalnya lagi capek. Jadi itu nggak apa-apa, gitu ya. Misalnya, lagi capek, mengeluh sama teman dan lain-lain itu nggak apa-apa, gitu ya. Terus pengalaman saya juga bahwa dulu teman-teman tuh udah tahu. Jadi kalau kami pas ikut di UNIF gitu ya, misalnya di kegiatan di universitas itu, yang mahasiswa kesehatan itu kan kadang labnya sampai sore, gitu kan kita. Nah itu kita bisa baru rapat itu setelah maghrib dan pulang itu bisa jam 12 malam gitu. Terus kapan dong ngerjainnya besok lelah gitu dan lain sebagainya. Tapi hal-hal seperti itu menurut saya itu adalah menambah mental teman-teman sama tadi manajemen waktu teman-teman. Terus kemudian setelah mengakui, terus kita udah tahu nih jadwal kita kayak gitu. Coba ambil istirahat sejenak gitu ya di waktu-waktu senggangnya teman-teman gitu ya. Mungkin bersyukurnya saya adalah saya bisa tidur kayak deep sleep dalam waktu singkat gitu. Misalnya refreshing dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya di sela-sela perkuliahan, entah satu kuliah dengan yang lain, tuh saya bisa tidur sebentar gitu misalnya. Nah, atau misalnya apalagi jadwal prioritas. Nah, itu yang paling penting. Misalnya yang paling mendesak itu apa? Nggak harus semua juga organisasi itu teman-teman penuhi. Jadi saya walaupun misalnya saya orang organisasi, dan sometimes saya juga nggak datang ke organisasi saya. Dan saya harus mengakui itu dan saya harus berani mengambil keputusan. Misalnya, tapi tidak meninggalkan pekerjaan saya ya. Misalnya tanggung jawab saya di kepanitiaan, apa? Terus kemudian kan saya selesaikan, terus kemudian saya bisa mendelegasikan itu. Nah, itu lakukan delegasi, gitu ya. Yang bisa dilakukan. Atau misalnya hari ini, Saskia hari ini ada kegiatan gitu. Tapi misalnya ada tugas juga. Jadi berusaha untuk bahwa, oh saya harus manage waktu nih di jam sekian sampai jam sekian. Karena waktunya Saskia lebih sempit dibandingkan teman-teman yang longgar, yang nggak ikut organisasi gitu. Nah itu kita harus tentukan prioritasnya. Prioritasnya mana sih kayak gitu. Kalau misalnya dia prioritasnya nanti ada penugasan perkuliahan, ya jangan meninggalkan perkuliahan gitu. Perkuliahan itu harus nomor satu ya. Karena tujuan kita sebagai mahasiswa itu kan belajar gitu. Dan di organisasi itu tujuannya juga belajar gitu. Belajar untuk memanage waktu, belajar untuk mengenal orang lain, karakter orang lain, dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai dua hal belajar ini menjadi salah satu yang dikorbankan. Misalnya akademiknya tadi terkorbankan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian tips lainnya lagi adalah kalau misalnya bisa tidur cukup dan pola sehat, kemudian cari dukungan yang aktif gitu ya. Menurut saya sih dulu ketika saya punya teman-teman organisasi, apalagi misalnya dari fakultas-fakultas lain, itu tuh termasuk dukungan yang bagus buat saya. Itu membantu saya banget. Bahwa bahkan sampai saya bekerja setelah kuliah, itu punya peran yang tinggi gitu ya. Saya punya teman misalnya di sini, ketika saya kesulitan saya bisa minta bantuan dan lain-lain. Plus teman-teman juga bisa. Misalnya penugasan apa, oh bekerja sama-sama teman yang prodi yang lain nih, kemudian fakultas lain nih, gitu ya, manfaat benefit link yang teman-teman punya, gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi berarti memang sebenarnya bisa kita simpulkan sebenarnya dikembalikan ke pribadinya masing-masing aja sih ya Ibu ya. Betul. Iya Nah, benar. oke, sebenarnya di sini ada sedikit mitos dan fakta yang mau saya lurusin aja sih Ibu. Ada teman-teman itu yang menganggap kalau orang itu burnout itu hanya alasan aja untuk dia itu bermalas-malasan. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Apakah ini mitos atau fakta menurut pengalaman Ibu? Oke, untuk burnout, untuk dia nggak mau, ah saya kayaknya burnout nih, jadi saya nggak melakukan apapun gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri, benerankah kita burnout
oh misalnya kita hanya menunda gitu kan. Jadi kalau misalnya kita burnout, memang benar nggak bisa disalahkan juga. Misalnya ada orang datang saya bilang burnout, beneran kah burnout gitu. Saya nggak akan mungkin judge seperti itu gitu karena memang seseorang yang burnout itu seperti yang saya bilang tadi unmotivation. Jadi unmotivasi banget gitu. Jadi dia tidak ada energi untuk melakukan hal itu. Jadi dia nggak bersemangat gitu ya melakukan tugas apa dan lain-lain itu tidak bersemangat. Jadi kita nggak bisa juga menyebutkan seseorang bahwa oh ini alasan dia aja deh kayaknya gitu. Emang harus ada hal tertentu memastikan bahwa benar dia atau tidak. Yang tadi ya diikutin kelelahan fisik, emosional, kemudian ada perubahan-perubahan perilaku, kemudian menurunnya dia belajar dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kalau misalnya itu fakta ya, kalau misalnya mitos, nah itu hanya kayak pikiran kita aja, anggapan kita aja. Kayaknya saya udah capek deh dengan beberapa hal ini. Oh, ini saya kayaknya burnout. Oke, saya nggak usah ngapa-ngapain gitu misalnya. Nah, itu yang mitosnya ya sebenarnya gitu. Jadi, saya nggak bisa bilang itu mitos atau fakta, karena setiap orang akan berbeda. Dan kita nggak bisa judge seseorang itu, oh kayaknya Bu Apri orang jiwa nggak mungkin mengalami burnout. Oh, nggak bisa gitu ya. Pasti sometimes saya pernah mengalami burnout gitu ya dalam bekerja dan lain-lain. Tapi mungkin saya akan langsung bisa coping dengan baik gitu tanpa terlihat. Misalnya kayak gitu. Saya pasti pernah burnout gitu. Jadi kita nggak bisa judge seseorang untuk dia mengalami burnout atau tidak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita motivasi aja teman kita yang mengatakan bahwa dia burnout kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata ada hal yang lain nih, misalnya dia burnout tapi dia bisa pergi main-main sering-sering gitu ya, maksudnya terus meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa cross check lagi ke orang tersebut bahwa benarkah kamu berhenti meninggalkan tanggung jawab gitu aja sih sebenarnya gitu. Oke, Ibu. Berarti sebenarnya mitos dan faktanya tuh tergantung aslinya seperti apa ya, Ibu ya. Kita nggak bisa langsung Ya. asal judge aja gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang mungkin kayak menjadikan ini sebagai alasan-alasan kecil aja, kira-kira bisa nggak sih Bu, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita jadikan sebagai alasan ini sebenarnya itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi misalkan dia itu sebenarnya memang aslinya tadinya nggak burn out, tapi karena dia mulai kebiasaan-kebiasaan kecil ini lama-lama malah dia jadi burn out itu bisa nggak sih Bu? Bisa, salah satunya emang menunda sesuatu. Kita kan emang paling senang menunda ya. Saya juga paling senang menunda sesuatu deh. Kayak kalau misalnya sesuatu pekerjaan itu udah lama, masih lama, ya udah deh gitu. Ternyata ke depannya ada hal baru lagi nih. Oh ya udah deh gitu. Dan pada saatnya misalnya deadline atau misalnya di waktu tertentu bersamaan, itu menjadikan kita benar-benar burnout gitu. Karena kita harus menyelesaikan itu dalam waktu yang singkat, terus kemudian dalam waktu beberapa hari, misalnya sampai kurang tidurnya beberapa hari, karena kalau misalnya nggak diselesaikan, nggak mungkin kan. Nah, itu sebenarnya hal-hal kecil yang menciptakan burnout sendiri, gitu. Karena kita pasti akan mengalami kelelahan itu berhari-hari, dan stres itu berhari-hari. Yang harusnya stresnya misalnya dalam waktu bisa dikelola dalam 1 minggu, hari ini stres, besok bisa agak nyantai nih, cuman beberapa jam stresnya. Nah, ini karena dia menunda, jadi kayak hari ini stressful banget dan capek banget karena tidurnya cuma beberapa. Besok juga, besoknya lagi juga, besoknya lagi juga. Nah, itu hal-hal yang menurut saya menciptakan burnout sekali gitu. Hal-hal kecil yang sebenarnya menciptakan burnout. Nah, bukan berarti kita nggak boleh main ya gitu. Maksudnya silakan teman-teman bisa main dan di waktu yang mepet itu kan justru kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa main. Tapi kalau misalnya kita bisa manage, berarti oh beberapa jam saya ngerjain tugas, nanti beberapa jam oh saya bisa keluar main loh. Atau hari Sabtu nih saya waktunya untuk santai-santai seharian gitu. Saya bisa main, saya beres-beres, atau saya main, saya santai, pokoknya nggak mau ngapa-ngapain. Tapi misalnya hari Minggu saya bisa full untuk kerjain sesuatu atau kebalikannya misalnya kayak gitu jadi teman-teman bisa ada hal nah tapi kalau misalnya teman-teman Sabtu Minggu kayak santai terus padahal Seninnya ada kerjaan dan baru dikerjakan Minggu malamnya pasti nanti Seninnya lagi kayaknya udah burn out banget gitu maksudnya rentan burn out jadi namanya weekend itu menurut saya gunakan untuk ya bersantai gitu mungkin kita melakukan pekerjaan tapi sesuatu itu yang nggak berpikir gitu loh
Oke, Bu. Berarti memang awalnya tuh dari hal-hal kecil aja ya yang berubah bisa menjadi kebiasaan besar dan malah jadinya menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu si burnout itu sendiri. Tapi uh, burnout itu kan yang dari saya tangkap sejauh ini burnout itu sebenarnya sebuah masalah yang berkaitan dengan mental dan sebenarnya lebih parah lagi dibanding stres biasa ya Ibu. Kira-kira itu ada kaitannya nggak sih Ibu dengan tren-tren zaman sekarang yang suka banget self-diagnose karena dia itu mungkin sering lihat di sosial media atau gimana. Jadi dia stres dikit tapi merasa dia burn out nih. Kira-kira ada nggak sih share kita untuk supaya gak buru-buru nih mengambil kesimpulan bahwa kita itu sedang burn out gitu. Ya, ada banget ya. Jadi inilah perbedaan waktu dulu sama sekarang ya. Maksudnya kalau sekarang itu lebih banyak faktor stresornya untuk kita menjadi stres. Nah, salah satunya tadi ada yang namanya teori comparing. Sekarang yang lagi hits. Comparing itu adalah kita membandingkan sesuatu diri kita dengan media sosial, entah itu kayak penampilan, entah itu kayak stres dan lain sebagainya. Itu kayak standarnya ya kalau zaman sekarang saya standarnya adalah eh, standar TikTok misalnya atau standar apa ya FYP gitu ya, mesti harus seperti itu. Nah, itu namanya teori comparing. Jadi kita mengcompare diri kita atau menggunakan itu sebagai patokan. Misalnya kita lihat oh ciri-ciri orang burnout tuh ini ah saya kayaknya burnout deh. Bener ini saya burnout. Jadi sesuatu yang kita yakinin itu kan apa ya, walaupun itu tidak menjadi kenyataan, itu akan menjadi sesuatu sugesti gitu ya. Yang tadinya mungkin aslinya nggak burn out, itu misalnya stres biasa sebenarnya yang bisa langsung diatasi karena dia merasa dia burn out, jadi dia akhirnya motivasinya hilang kayak gitu. Terus atau misalnya dia comparing dengan orang-orang ini kok bisa kesini sini sini sini, kok saya hidupnya kayak gini kayak gini kayak gini. Oh, berarti saya benar-benar burnout banget ini, saya harusnya kayak gini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia akan men-self diagnosa tadi gitu ya, apapun itu, saya kayaknya udah stres deh, saya kayaknya udah depresi deh, saya kayaknya udah burnout deh gitu. Jadi akhirnya belum dicoba copingnya sudah langsung menyimpulkan hal tersebut, yang akhirnya mungkin tadinya dengan coping yang teman-teman punya, kita semua punya gitu ya, itu berhasil loh sebenarnya. Tapi karena kita sudah meningkatkan sugestinya lebih tinggi, bahwa kita itu burnout, bahwa kita itu stres berat, nah akhirnya dia menjadikan lebih berat lagi karena pikiran kita udah ke sana kayak gitu. Oke, juga itu sebenarnya memang apa yang kita yakini itu berpengaruh banget ya. Apakah yang kita lihat ini benar-benar seperti itu atau tidak. Kadang kan bahkan di sosial media pun itu belum tentu yang mereka alami adalah burnout ya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk mitos dan fakta yang selanjutnya nih Bu. Apakah benar kalau orang yang perfeksionis itu lebih rentan untuk mengalami burnout? Kira-kira ini mitos atau fakta nih Bu? Oke. Hmm, bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Saya selalu gitu ya. Tapi lumayan fakta. Jadi kalau misalnya prosentase lebih banyak fakta. Karena memang secara faktor penyebab seseorang itu adalah terlihat sempurna. Nah, kita uniknya lagi adalah itu berhubungan sama kita di sebagai petugas kesehatan. Nah, kita sebagai petugas kesehatan, itu kan kita bekerja untuk memberikan pelayanan. Nah, di sana itu kan misalnya ada orang sakit dan lain-lain. Ketika ada orang sakit dan lain sebagainya, kita pemberi pelayanan itu kan memberikan performa yang terbaik. Jadi kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang sempurna, gitu. Maksudnya yang terbaik lah. Misalnya orang sedih, oh berarti kan kita di situ harus menguatkan, walaupun mungkin kondisi kita juga sedang tidak baik-baik saja, misalnya kayak gitu. Nah itu ya berhubungan dengan mahasiswa kesehatan atau pelayanan kesehatan kayak gitu. Ataupun saya sebagai praktisi untuk klinis kesehatan jiwa, saya misalnya kondisi sedang tidak baik-baik aja, tapi saya juga harus mengatasi orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya, kayak gitu. Mungkin saya akan selalu terlihat baik-baik aja. Kalau coping saya nggak baik, mungkin saya harus negatif itu terus, atau misalnya saya akan
selalu mencoba perfeksionis untuk terlihat sempurna terus gitu, tanpa mengakui pada diri saya sendiri kalau misalnya saya sedang capek, nah itu menimbulkan burnout yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mungkin bisa lebih santai menjalaninya, kemudian mengakui. Makanya tadi poin pertama yang saya sampaikan adalah hmm, mengakui kalau misalnya kita beneran lagi capek itu boleh. Gitu. Berarti kita tuh nggak Jadi bisa harus, jadi faktor. ya oke, berarti bisa jadi fakta walaupun mungkin nggak seluruhnya fakta ya Ibu ya. Itu berarti kita tuh memang harus mengakui kalau misalkan kita sedang lelah gitu ya Bu ya. Nah, tapi menurut Iya Ibu sendiri, benar. Ah, iya benar. Ada gini nih, kalau teman-teman misalnya teman-teman punya sifat perfeksionis dalam diri gitu ya, kita sudah sadar, kita sudah tahu. Nah, misalnya dalam perkuliahan kita lagi capek banget. Terus kemudian teman-teman aktif juga mungkin di organisasi atau hal yang lainnya, UKM lainnya kayak gitu. Nah, nggak apa-apa untuk menurunkan standar di kondisi tertentu. Misalnya di performa apa, performa organisasinya turunin sedikit, atau kebalikannya performa akademiknya untuk tugas ini saya nggak terlalu perlu yang harus perfect banget gitu misalnya, tapi juga nggak menyalahi aturan ya, misalnya kayak gitu. Menurut saya segini udah oke gitu. Jadi hal tersebut tetap bisa seimbang gitu sih. oke Ibu. Nah, tapi menurut Ibu nih, kita tuh sebagai tenaga, sebagai Ibu, sebagai tenaga pendidik atau juga sebagai petugas kesehatan, kira-kira nih lingkungan sosial atau kampus itu punya juga nggak sih Bu peran dalam mengurangi burnout mahasiswanya? Pasti punya ya. Kalau misalnya kampus tuh punya peran besar juga gitu untuk bukan hanya untuk sebagai faktor. Mungkin teman-teman akan bilang, oh ya kampus sebagai faktor untuk burnout gitu ya. Karena di situ kan sebenarnya tempat perkuliahan gitu kan. Tapi kampus itu menjadi tempat juga untuk teman-teman bisa merilis stresnya teman-teman gitu. Eh, Mungkin bisa tanya Saskia. Saskia, kalau misalnya Saskia dikasih pilihan harus di rumah aja, misalnya dalam waktu sekian lama, terus Saskia ke kampus, ini nggak ada tugas sama nggak ada ngapa-ngapain sih, ya cuma ke kampus aja teman-teman gitu. Ah, hihi, kira-kira happy nggak? Happy sih Bu. Iya, nah itu salah satunya ya. Jadi saya juga merasakan bahwa oh ya lingkungan kampus itu walaupun misalnya kita stres, kadang kita kangen gitu. Maksudnya kayak saya kangen banget kuliah lagi gitu kan. Apa sih yang dikangenin? Mungkin bukan tugasnya, tapi teman-temannya, lingkungannya, misalnya hari-harinya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita tidak sadari bahwa kita bisa merilis stres atau coping kita itu ada di sekitar kita, termasuk salah satunya di kampus ya teman-teman kita. Terus kemudian apa ya kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita ketawakan ya kok kita kayak gini ya hari ini misalnya dan lain sebagainya gitu. Plus kampus tentu saja menyediakan layanan-layanan konseling teman-teman untuk supaya kalau misalnya ada kejadian yang burnout, stres, bahkan sampai ada masalah psikososial, gangguan mental dan emosional itu bisa diatasi gitu ya. Jadi nggak mungkin suatu kampus itu nggak punya layanan itu dan kita tahu banget hal tersebut itu ada faktor resikonya di suatu kampus. Jadi semua, menurut Ibu sih nggak ada kampus yang nggak ada. Jadi semua kampus itu pasti punya layanan konseling karena kita tahu dalam suatu pembelajaran itu seorang mahasiswa itu rentan juga untuk mengalami stres gitu. Bukan hanya di perkuliahan ya, di tempat kerja itu juga ada layanannya untuk konseling gitu. Jadi karena semua orang terlihat berpotensi untuk mengalami burnout kayak gitu. Oke, berarti kita nih sebagai mahasiswa harusnya kita menggunakan ya Ibu layanan-layanan yang sudah disediakan kampus bagaimana mestinya kita kalau misalkan memang butuh curhat, kita curhat, kalau misalkan butuh bantuan kita minta bantuan seperti itu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Ibu, kalau boleh satu pesan dari Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi capek banget, yang lagi terus banget mungkin merasa burnout sekarang, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa ya? Ada sih kata-katanya tuh gini.
kamu tuh nggak akan gagal karena lagi lelah aja gitu ya. Maksudnya orang yang paling kuat atau misalnya yang paling bekerja keras itu aja butuh waktu untuk istirahat. Matahari juga butuh terbenam gitu ya. Saat dia bersinar, dia juga butuh tenggelam atau butuh bersinar. Jadi jangan ukur diri kita seberapa cepat kita lari itu berhasil, tapi kayak berani melangkah meski pelan-pelan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, berjalan aja gitu. Menikmati semuanya. Jadi kalau misalnya lagi capek ya menikmati, lagi lelah menikmati. Jadi saya suka pakai quote-nya adalah kayak gini. Saya nggak harus jadi sama kayak orang lain, tapi saya jadi harus sama sampainya kayak orang lain gitu ya. Jadi caranya berbeda gitu ya. Jadi kita butuh waktu untuk istirahat gitu. Jadi teman-teman tuh boleh istirahat karena matahari aja nggak selalu bersinar, dia aja ada tenggelamnya, nggak bersinar terus capek gitu ya. Jadi kita kalau misalnya pas lagi capek ya istirahat aja. Tapi kita caranya istirahat kan beda-beda setiap orang. Jadi jangan disamakan. Misalnya ada orang yang istirahatnya, oh saya pergi karaokean, saya pergi makan keluar, emang lu nggak nambah capek ya gitu misalnya gitu kan itu ya saya bilang tadi copingnya masing-masing gitu ya. Terus ada yang orang yang istirahatnya benar-benar harus tidur, harus benar-benar apa. Nah, itu biarkan dengan istirahatnya sendiri. Tapi mendefinisikan istirahat itu kan kita sendiri yang tahu ya. Berarti istirahat secara fisik, secara mental, jadi happy lagi. Nah, lakukanlah istirahat. Jadi saya nggak bilang untuk kalian harus selalu kuat, enggak. Tapi kalau waktunya istirahat, silahkan istirahat, tapi mulai lagi kayak gitu. Oke, Ibu, berarti tingkatnya istirahat, teman-teman, istirahat gitu ya. Iya. Terima kasih banyak. Istirahatnya dengan versi apapun ya. Oh iya, betul. Kita cari tahu dulu nih coping kita seperti apa ya, Ibu. Istirahat yang kita perlukan itu betul jenisnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman nggak merasa nih kita udah lumayan lama ngobrol dengan Ibu Apri. Kita udah sampai di ujung podcast pada kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak pada Bu Apri yang telah berbagi Iya, wawasan sama-sama. kepada kita mengenai burnout serta kepada seluruh pendengar yang nantinya telah menyimak pembicaraan kita dari awal hingga akhir nih. Nah, jadi teman-teman dari pembahasan hari ini ya kita bisa belajar bahwa burnout itu bukan cuma sekedar lelah biasa atau stres biasa, tapi juga kondisi yang perlu kita kenali dan kita tangani lebih baik gitu ya. Nah, untuk teman-teman kita tuh perlu tahu kalau menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya nih dengan menjaga kesehatan fisik karena ketika tubuh dan pikiran kita sehat, kita itu dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan lebih optimal lagi. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan oleh Bu Apri ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa lebih peduli terhadap diri kita sendiri dan teman-teman di lingkungan kita karena berani untuk beristirahat saat diperlukan dan tidak ragu untuk mencari bantuan saat kita merasa lelah tuh penting banget teman-teman, jangan disepelekan seperti itu. Nah, untuk teman-teman, saya sudah harus mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu podcast ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Apri. Mohon maaf banget Ibu bila ada kekurangan dari kami selaku panitia. Semoga insight yang telah diberikan sama Bu Apri bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Nah, semoga dari bulan kali ini kita bisa menjadi lebih paham nih bahwa burnout itu nyata dan perlu banget untuk diperhatikan untuk teman-teman yang sekarang mungkin merasa lagi capek, lagi lelah, lagi burnout. Ingat ya teman-teman, kalian itu nggak sendirian dan istirahat itu bukan berarti teman-teman itu lemah. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube Himadika dan pantengin lagi nih podcast-podcast Himadika selanjutnya karena kita akan terus bahas isu-isu menarik dan penting lainnya. Akhir kata, saya Saskia Rinti Azara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Iya. Selamat pagi, salam sehat jiwa.